Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya, ataupun selamat kapanpun, ya. Ini adalah rekaman untuk materi pertemuan ke-6, gitu ya. Oke, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja ya. Nah, jadi pada pertemuan ini ya kita akan membahas ya. Nanti ini akan ada beberapa video ya. Saya akan membahas terkait gerak jatuh bebas ya. Ini materi kita ya, materi untuk video yang ini ya. Gerak jatuh bebas. Ya. Nah, ya ini nanti akan dibahas tapi kita abaikan dulu ya. Ini saya akan pinggirkan dulu ya. Nah, jadi konsep ya daripada gerak jatuh bebas ya, itu sebenarnya adalah merujuk pada gerak lurus berubah peraturan ya. Atau GLBB ya. Nah, gerak lurus berubah peraturan ya, itu terdiri dari 3 aspek gitu ya. Jadi rumusnya itu terdiri ya dari 3 aspek gitu ya. Yang pertama ada X ya, atau perpindahan. Ya, kemudian ada kecepatan ya. Bukan 3 tapi 4 ya. Kemudian ada percepatan ya. Dan waktu ya. Nah, dan percepatan inilah yang menyebabkan adanya perubahan. Kalau misalnya dia tidak memiliki percepatan, maka dia masuknya sebagai GLB ya, atau gerak lurus beraturan ya. Nah, karena di sini ada kata-kata berubah, ya, maka kecepatannya itu dia akan berubah gitu ya. Entah kecepatannya dia semakin tinggi ya, atau dia semakin lama semakin rendah gitu ya. Ini tergantung dari percepatannya. Ya, kalau percepatannya positif, ya berarti semakin tinggi kecepatannya. Gitu ya. Kalau percepatannya negatif ya atau perlambatan, maka tentu kecepatannya semakin lama semakin berkurang dan akhirnya dia akan 0, begitu ya. Nah, dan hubungan ya dari keempat variabel ini ya itu adalah ini gitu ya. Nah, ini adalah beberapa formula-formula yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kalau dari keempat variabel ini kita kombinasikan, ya maka setidak-tidaknya akan muncul 3 persamaan. Ya. Ya, bisa dilihat di layar ini gitu ya, ada persamaan ini begitu ya. Nah, tapi ini adalah persamaan untuk gerak lurus ya. Untuk gerak lurus sumbu X. Ya. Nah, makanya di sini banyak menggunakan huruf-huruf X ya, karena memang konsep ini itu dijalankan atau digunakan pada kondisi horizontal ya. Jadi ada mobil itu misalnya. Ya, nah, jalannya adalah dia horizontal ya. Katakanlah dia bergerak ke arah kanan gitu ya. Entah dia bergerak kanan atau kiri, ini kan masih dalam sumbu X ya. Nah, sumbu X ya. Nah, ini sumbu X ya. Jadi dia horizontal ya. Nah, sedangkan gerak jatuh bebas ya, namanya jatuh itu kan dia vertikal ya. Jatuh bebas ya.
Nah, ada kata-kata bebas ini artinya ya dia jatuh bebas, tidak ada sesuatu yang mengganggu dia. Jadi normalnya yang namanya jatuh itu ya ke bawah gitu ya. Jadi lurus ke bawah gitu ya. Nah, dia kan dia termasuk gerakan yang lurus ya, karena dia jatuhnya ke bawah ya, seperti itu. Ya. Tapi karena dia jatuhnya vertikal ya, jadi misalnya gitu ya, sini ada gedung gitu ya, ya bangunan tinggi, ya, kemudian di sini ada saya misalnya ya, kemudian saya memegang bola ya. Ketika bola itu saya jatuhkan, nah pasti bola itu akan lurus ya. Nah ini lagi-lagi jangan dibayangkan gesekan udara dan sebagainya ya. Jadi kita tetap berpikir dalam koridor model yang ideal ya, atau idealized model ya. Idealized model ya. Jadi ya yang kita perhatikan adalah bolanya itu sendiri gitu ya. Kalau untuk gesekan, kemudian materialnya itu akan dibahas, tapi itu di fisika yang nanti gitu ya. Kita karena dasar maka ya kita mencoba untuk melihat sesuai dengan konteksnya seperti itu ya. Nah, jadi itu bolanya ketika saya jatuhkan pasti dia jatuhnya ke bawah ya. Nah, ini anggap garisnya lurus ya. Nah, katakanlah di sini adalah tanah gitu ya. Nah, ini adalah posisi bola A ya, dan ini adalah posisi bola B ya. Nah pasti kan ini bergeraknya secara vertikal ya, sehingga nanti huruf-huruf atau indeks ya, indeks X ini akan berubah menjadi Y ya, karena dia vertikal ke bawah seperti itu ya. Nah, oke, nah jadi nanti akan ada beberapa penyesuaian ya dari rumus-rumus ini, gitu ya. Nah kita oke, saya pindah dulu di sini aja ya. Nah, oke di tengah aja deh. Nah, kemudian sekarang kita akan rubah gitu ya, akan rubah persamaan ini ya menjadi persamaan yang sesuai ya dengan kondisi vertikal ini begitu ya. Jadi ini akan saya copy saja. Nah, akan saya taruh di sini. Saya akan geser gambarnya. Oke. Ini di sini aja kali ya. Oke, ya, saya akan minggir. Oke. Nah, kita akan rubah begitu ya. Nah, ini kan equation untuk kondisi horizontal ya. Nah, sekarang kalau kondisinya vertikal itu bagaimana? Nah, pertama di sini ada Vx ya. Ada Vx. Nah, Vx ini menjadi Vy ya. Karena geraknya vertikal ya. Di Vy ya sama dengan V0 Y ya. Jadi kecepatan awal ya, dari Y atau di sumbu vertikal ditambah nah AX ini ya dia menjadi G ya. Nah, G ini adalah percepatan gravitasi ya. Yang mana nilainya itu akan positif ya. Jadi AX ya itu berubah menjadi G ya. Nah, G ini adalah percepatan gravitasi ya. Nah, dia positif ya kalau turun ya, dalam artian
ke bawah gitu ya. Jadi kan dia mengarah ke pusat bumi ya. Jadi kalau ada benda yang dia mengarah ke pusat bumi atau jatuh itu nilainya positif ya. Ini kalau benda arah geraknya ke pusat bumi. Nah, sedangkan dia akan bernilai negatif ya, kalau benda arah gerak ke arah geraknya menjauh gitu ya, menjauh pusat bumi ya, menjauh dari pusat bumi. Ya. Nah, jadi kalau benda ya, ada benda, ya, bendanya ini gitu ya, dan dia jatuh ke bawah, nah dia G-nya sama dengan positif ya, karena nanti juga ada kondisi di mana dia bergerak ke atas ya, jadi dilempar ke atas gitu ya. Nah itu G-nya dia akan negatif, karena ketika ke atas ya, ini posisi 1, ini posisi 2 gitu ya. Nah, itu G-nya menjadi negatif karena ini kan tanah ya. Dia bergerak berlawanan ya, arah dari pusat bumi. Kalau yang ini ya, kalau yang ini dia searah dengan pusat bumi ya, seperti itu. Oke. Nah, G dikalikan dengan T ya. Nah, jadi ya seperti itu ya. Kemudian X menjadi Y ya, sama dengan Y0 ya, ditambah ya V0Y ditambah setengah G T kuadrat. Nah, kemudian yang terus yang nomor 3 ini dia menjadi V Y ya, VY kuadrat ditambah V0Y kuadrat ditambah 2 ini G ya, 2G ya. Y dikurangi Y0 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah penyesuaian ya, penyesuaian rumus ya, ketika benda itu dia bergeraknya secara vertikal ya, seperti itu. Nah, oke, saya akan copy ini ya. Saya akan copy, kemudian saya akan tambah page. Oh ya, di sini. Ini saya pindah dulu. Nah, nanti rumusnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan artikan satu-satu ya. Jadi di sini ada VY ya. Jadi VY ini adalah kecepatan akhir benda ya. Kecepatan akhir benda ya. Kemudian ada V0Y ya. Di V0Y ini adalah kecepatan awal benda ya. Ada G ya. Ini satuannya meter per second, ini meter per second. Kemudian ada G ya. Nah, G ini adalah percepatan gravitasi ya.
Percepatan satuannya meter per second kuadrat ya, atau ms min i min 1 ya. Ini satunya nggak kelihatan nih. Nah ya, ms min 1. Kemudian ada T ya. T ini adalah waktu ya, waktu tempuh objek ya, waktu tempuh benda atau objek ya. Ini detik ya atau second ya. Apalagi ya. Ah ini ya, Y ya. Ini adalah apa namanya, posisi akhir ya, diameter Y0. Ini ada T-nya ya harusnya ya. Saya ada T-nya. Nah, kita lihat lagi. Ini harusnya ada kali T ya. Nah, ini kan ada T di sini. Nah, saya lupa. Oke ya, ini posisi awal. Nah, oke, udah semua ya. Oke ya. Nah, yang lainnya tinggal nanti dikalikan dengan kuadrat, dikalikan dengan setengah, atau dikalikan dengan tidak kuadrat gitu ya. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Nah, kita langsung coba aplikasikan di soal sederhana ya. Kita akan coba untuk contoh soal untuk yang tipe pertama ini gitu ya. Oke, saya copy dulu ya. Saya copy dulu. Oke, ya. Nah, ini saya akan delete. Nah, ini adalah yang pertama ya. Rumus yang pertama. Nah, kita akan coba kira-kira soalnya seperti apa gitu ya. Kalau yang seperti ini ya. Jadi nah, seperti biasa saya akan gambar dulu. Misalnya ini ada orang ya. Dia berdiri ya, di sebuah bangunan tinggi gitu ya. Kemudian dia melemparkan bola ya. Nah, ini anggap saja bolanya pejal ya. Artinya dia padat gitu ya, bukan bola plastik gitu ya, tapi padat yang kalau dia jatuh itu tidak begitu terpengaruh oleh gesekan udara gitu ya. Nah, bola ini dijatuhkan gitu ya. Jadi ini ada posisi 1 ya. Nah, kemudian di sini adalah posisi yang kedua ya. Jadi bolanya ini dijatuhkan ya. Jadi ini adalah apa namanya? Nah, ini adalah jejak jatuh bola gitu ya. Ini anggap saja lurus ya. Nah ternyata dicek menggunakan stopwatch ya. Batu itu menyentuh tanah gitu ya. Jadi ketika batu itu menyentuh tanah ya, durasi yang dibutuhkan ya, waktu yang dibutuhkan untuk bola ini menyentuh tanah ya, itu adalah 5 detik gitu ya, atau 5 second ya. Nah, pertanyaannya adalah ya, berapakah kecepatan bola ya, ketika menyentuh ketika akan menyentuh
apa namanya tanah ya. Karena kalau sudah menyentuh pasti kecepatannya 0. Jadi ini sesaat sebelum ya. Jadi ibaratnya ini tanah gitu ya. Tanah ya. Bolanya itu ada, nah dia ini bola ya. Di sini kan masih ada ini ya, celah kecil ya. Nah, jadi celah kecil ini adalah posisi ketika sesaat ya sebelum menyentuh. Jadi sudah akan menyentuh tapi belum menyentuh ya. Jadi ya bisa dibayangkan sendirilah ya. Intinya deket banget gitu ya, tapi belum menempel. Nah, ini berapa kecepatannya ya? Berapa kecepatannya? Nah, ini kita akan mencari VY ya. Nah, ini yang kita cari ya. Kita cari. Jadi ketika di sini ya, VY sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini tinggal kita jawab gitu ya dengan menggunakan ya, rumus ini gitu ya. Jadi VY ya sama dengan V0Y ya. Jadi kecepatan awal. Nah, V0Y itu di sini ya. Nah, berapa sih kecepatan awal ya ketika saya ya ini saya ya, ketika saya melemparkan bola itu gitu ya. Kalau misalnya saya hanya memegang ya, memegang kemudian saya lepas. Nah, cuma itu aja ya. Jadi memegang kemudian melepas. Artinya saya tidak memberikan dorongan. Saya tidak memberikan dorongan pada benda ini. Sehingga dituliskan di sini bahwa kecepatan awal benda ini adalah 0 atau diam. Ini kan diam ya. Kemudian saya lepas, nah dia baru punya kecepatan ketika sudah bergerak, gitu ya. Tapi di awalnya dia kecepatannya 0. Dan karena tidak ada informasi yang mengatakan bahwa orang ini atau saya memberikan dorongan, artinya memberikan kecepatan awal, maka kita anggap kecepatan awalnya adalah 0 ya. Jadi 0 meter per second ya. Nah, berarti di sini adalah 0 ya. Nah, ditambah percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasi itu ya nilainya 9,81 meter per second kuadrat. Tapi ini tergantung dari soal ya. Kadang soal G sama dengan 10 ya. Ada yang cuma 9,8 ya. Tapi yang paling mendekati itu 9,81 gitu ya. Nah, kita akan pakai 9,81 gitu ya. 9,81 ya. Dikalikan dengan T ya. Waktu tempuh bola ketika saya lepaskan sampai akan menyentuh tanah tadi sebesar 5 detik ya. Nah, 5 detik ya. Berarti PY atau kecepatan ketika bola akan menyentuh tanah adalah 9,81 dikalikan dengan 5 ya. Nah, ini harus pakai kalkulator ya. Oke, kita coba lihat. Oke, kalkulator di mana? Di sini kayaknya ada kalkulator. Nah, ini ya. Ya, nah 9,8 ya. 9,8 ya, 9 harus diketik 9,81 dikalikan dengan 5 ya. Ya, 49,5 ya. Jadi kecepatannya adalah 49,5
49,05 ya. 5. Nah, satuan jangan lupa ya, meter per second. Nah, jadi ini seperti ini ya. Nah, sekarang kita balik gitu ya. Cara ngilanginnya gimana? Oke. Nah, sekarang kita balik ya. Saya akan melempar bola dari bawah ke atas gitu ya. Nah, kalau melempar bola dari bawah ke atas ya berarti perlu adanya dorongan ya. Jadi saya memberikan kecepatan di awal. Karena kalau tidak saya dorong ke atas, cuma saya lepas ya pasti dia akan jatuh ke bawah lagi gitu ya. Nah, jadi kita akan balik kondisinya ya. Ketika bola itu kita lempar ke atas ya. Nah, jadi ini kasus yang kedua ya. Ini ada saya gitu ya. Ini ada tanah. Kemudian saya akan melempar bola ya ke atas. Nah, kemudian saya akan memberikan kecepatan awal ya. Nah, katakanlah kecepatan awal yang saya berikan ya itu adalah 3 meter per second gitu ya. 3 meter per second. Nah, kecepatan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Ya, 9,81 meter per second kuadrat. Kuadratnya kurang ya. Nah, kemudian saya ingin tahu ya. Saya ingin tahu kira-kira berapa lama bola itu akan tetap bergerak ke atas sampai pada akhirnya bola itu sampai titik puncak gitu ya. Nah, jadi kan pasti dia akan sampai ke titik puncak di sini gitu ya. Yang mana bola akan berhenti ya. Yang dia tidak bisa lagi turun kecuali kalau kita di luar angkasa ya. Di sana tidak ada gravitasi ya kita lempar ke atas ya ke atas terus ya. Tapi karena kita di bumi nah, pasti akan ada titik maksimal bola itu sampai di mana gitu ya. Bola akan berhenti ya. Ini berhenti ya. Nah, kira-kira waktunya berapa gitu ya. Berarti kan ini kecepatan akhir ya. Nah, kecepatan akhirnya karena dia berhenti, maka ini 0 meter per second. Nah, kira-kira butuh berapa waktu gitu ya. Nah, jadi yang kita tanyakan sekarang adalah T-nya gitu ya. Nah, sekarang kita tulis dulu rumusnya ya. V Y dengan V0Y ditambah GT ya. Ini benar nggak rumusnya? Ini ya, V0Y sama dengan V0Y ditambah GT. Nah, kita masukkan satu-satu. VY-nya berapa ini? VY-nya 0 ya. VY-nya sama dengan 0 ya, karena dia berhenti. V0Y-nya adalah 3. Nah, ditambah, nah saya sudah katakan di awal tadi ya, kalau misalnya apa namanya benda itu bergerak melawan arah gravitasi, maka G-nya adalah minus gitu ya. Nah, sehingga ini akan saya jadikan minus ya. Minus 9,81 ya, dikalikan dengan T-nya. T adalah yang kita cari ya. Berarti ini adalah minus 3 ya, ini min 9,81 T ya. T itu adalah minus 3 dibagi minus 9,81 ya. Maka T-nya adalah, ini saya pakai kalkulator HP aja ya.
Jadi 3 bagi 9 ya. 3 dibagi 9,81. Nah, jawabannya adalah 0,3 ya, detik ya. Jadi T sama dengan 0,3 detik ya. Ya ini mungkin cepat sekali ya, harusnya kecepatan yang saya berikan jangan 3 ya. Nah, mungkin kita ganti aja deh biar angkanya lebih besar hasilnya. Nah, misalnya ini pakai 15 lah ya. 15. Nah, berarti di sini 15 ya. Ini 15. Ini menjadi 15 ya. Ini jadi 15 ya. Berarti T-nya adalah 15 bagi 15 ya, dibagi 9,81 ya. Nah, ini 1,5 detik ya. Sekitar 1,53 detik ya. Ini agak lama ya, 1,5 detik gitu ya. Oke ya, itu untuk yang rumus pertama. Oke. Nah, mungkin video ini akan saya potong dulu, nanti kita akan lanjut di video selanjutnya, karena baterai laptop saya sudah habis ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, kita lanjutkan di video selanjutnya.